Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar untuk P3K teman-teman ya, di tahun 2024 ini. Nah, dalam kesempatan kali ini teman-teman, kita akan berbagi informasi ini mengenai bagaimana sih cara memilih formasi P3K ya. Ini baik P3K guru, P3K nakes maupun di P3K teknis. Nah, ini yang sesuai ya dengan ijazah. Nah, misalkan teman-teman punya ijazah SD atau SMP, SMA ataupun S1. Perlu diingat teman-teman ya, nanti ketika ada ketidaksesuaian ya, misalkan dengan ijazah dan formasi ya, ini nanti bisa terjadi TMS atau tidak memenuhi syarat. Jadi teman-teman nanti di administrasi itu sudah gagal administrasinya ya. Jadi teman-teman harus bisa memahami. Nanti teman-teman harus lihat dulu formasi yang dibuka itu apa, terus ijazah yang diminta itu apa. Nah, itu harus disesuaikan. Apakah spesifik ya, misalkan kalau S1 misalkan S1 hukum ya, ilmu hukum, atau misalkan S1 apa, itu harus jelas. Nah, di sini teman-teman kalau guru saya rasa sudah tidak ada masalah teman-teman ya, karena untuk guru kan sudah jelas mesti untuk guru mesti harus S1 ya, kecuali yang daerah istimewa ya di Papua teman-teman ya. Nah, kalau guru ini sudah jelas ya, mesti S1-nya jelas ya, misalkan di olahraga misalkan, atau guru sejarah itu kan ada linearitasnya. Nah, sedangkan di sini teman-teman untuk yang di tendik ya, atau tenaga misalkan administrasi sekolah ya, misalkan ada penjaga sekolah dan lain sebagainya. Nah, seperti yang kita ketahui teman-teman, tendik itu kan juga banyak ya, misalkan ada tukang kebun, ada penjaga sekolah, petugas keamanan dan lain sebagainya ya. Nah, di sini kan di dalam formasi jabatan di tenaga kependidikan atau di tenaga teknis teman-teman ya, nanti teman-teman yang tenaga kependidikan, TU, staf, administrasi dan lainnya itu kan masuk di P3K teknis. Nah, di dalam P3K teknis di sini kan hanya ada 5 jenis jabatannya atau nomenklaturnya ya, mulai dari administrasi perkantoran. Nah, nanti misalkan teman-teman formasi jabatannya itu diminta misalkan SLTA, misalkan teman-teman punya ijazah S1 itu bisa apa enggak. Nah, terus ataupun teman-teman misalkan formasinya dibuka misalkan SD ya, misalkan SD atau SLTA, teman-teman nanti misalkan punya ijazah S1 yaitu bagaimana, apakah yang diupload harus S1 ataupun yang diupload adalah ijazah SLTA, karena ini sangat penting teman-teman ya, karena nanti di dalam verifikasi berkas tentunya akan disesuaikan formasi jabatan dengan ijazah yang dimiliki ya. Nanti kita akan bahas teman-teman ya, bagaimana sih cara memilih formasi ya, nanti yang sesuai dengan ijazah, baik itu untuk di P3K guru, nakes maupun di tenaga teknis. Untuk itu teman-teman silakan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya, bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini, atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya, biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita, mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas untuk cara memilih formasi P3K yang sesuai dengan ijazah ya, mulai dari SD sampai dengan S1 teman-teman ya. Yang pertama kita mulai untuk tentunya teman-teman sudah paham ya, untuk jabatan pelaksana ini tentunya untuk di P3K teknis ya. Nah, terus yang berikutnya teman-teman seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Nah, ini yang agak ribet itu kan di pemilihan untuk teman-teman di tenaga teknis ya. Kalau di tenaga guru saya rasa sudah tidak ada masalah teman-teman ya. Nah, karena di di P3K guru ya itu sudah jelas teman-teman ya. Artinya teman-teman itu punya ijazah apa ya, misalkan di sini ya. Nah, misalkan program studi ijazah S1-nya apa, di sini teman-teman jenjangnya di mana, terus formasi jabatannya apa ya, di sini sudah jelas tentunya teman-teman nanti bisa dilihat. Tapi untuk teman-teman yang tenaga teknis itu kan terlalu banyak ya, jadi terlalu banyak, terus pendidikannya itu kan enggak sama ya, mungkin ada yang SD, ada yang SMP,
ada yang SMA dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan membahas untuk bagaimana sih cara memilih formasi ya yang sesuai dengan ijazahnya. Nah, yang pertama yang perlu Bapak Ibu lakukan ya tentunya adalah melihat pengumuman formasi di masing-masing daerah. Ini jelas ya. Nah, misalkan kita kasih contoh di Provinsi Jawa Timur ya. Jadi teman-teman yang pertama lihat dulu ya formasi yang dibuka itu apa. Ya, misalkan di sini ada pengumuman terkait dengan penerimaan P3K ya di lingkungan Provinsi Jawa Timur untuk tahun anggaran 2024. Ini teman-teman lihat dulu. Yang pertama tentunya di sini yang dibuka itu formasinya apa saja. Di sini ada formasi guru, tenaga kesehatan, dan juga di tenaga teknis. Nah, misalkan nanti teman-teman untuk yang Pak saya hanya punya ijazah SD misalkan ya. Nah, teman-teman ya juga harus cek dulu ya, ada enggak sih formasi untuk ijazah SD. Nah, misalkan di sini kan ada ya. Nah, di sini ada. Di sini ada kualifikasi pendidikannya adalah ijazahnya yang diminta adalah SD. Terus di sini nama jabatannya ya ini karena teknis itu kan tadi sudah kita jelaskan ya ada 5 poin tadi. Di sini misalkan pengelola umum operasional. Nah, kalau misalkan di sini yang dibuka adalah SD, sedangkan nanti misalkan ijazah kalian misalkan punya S1 misalkan. Tapi ternyata di daerah kalian itu tidak ada ya. S1 yang dibuka formasinya itu tidak ada. Nah, berarti nanti tentunya Bapak Ibu ya tentu yang dipilih adalah kalau mau ikut ya ini yang SD ini. Ya, misalkan. Nah, terus untuk cara memilih formasinya bagaimana, Pak? Nah, yang pertama kita akan mulai ya. Nah, kita anggap teman-teman semuanya sudah memiliki sudah melakukan pendaftaran akun ya. Jadi sudah melakukan pendaftaran akun SSCASN. Terus berikutnya ya. Nah, berikutnya kalau sudah memilih melakukan pendaftaran akun. Nah, berikutnya teman-teman tentunya sudah memiliki kartu informasi akun ya. Nah, berikutnya kalau sudah teman-teman kan login ya. Nah, teman-teman login, masukkan nick dan passwordnya. Nah, berikutnya di sini di pengisian biodata. Ya, pengisian biodata dan seterusnya ya. Nah, berikutnya adalah di memilih jenis seleksi. Ini sudah jelas ya, teman-teman pilih P3K guru, P3K teknis atau di P3K kesehatan. Nah, kita kasih contoh untuk yang P3K teknis ya, karena ini banyak ragamnya ya, banyak jenisnya ya, mulai dari SD ya, mulai dari SMP ya, mulai dari SMA atau ada juga yang S1 ya. Oke, kita mulai dulu. Nah, sebelum ini kita cek dulu ya tadi ya formasi yang dibuka. Nah, misalkan kalian juga bisa melihat secara online ya. Nah, misalkan kalian masuk aja di SSCASN teman-teman ya, masuk di SSCASN. Nah, kalian pilih seperti ini misalkan saya mau daftar di Provinsi Jawa Timur misalkan ya. Di Provinsi Jawa Timur itu ada nggak sih yang misalkan jenjangnya adalah SD. Jadi jenjang pendidikannya adalah SD, program studinya ya kita pilih SD sederajat teman-teman ya. Nanti kita lihat di formasi di sini. Jadi yang diminta ini kan SD sederajat ya, SD atau sederajat. Nanti teman-teman ngetiknya juga harus seperti ini biar pas nanti ketika memilih formasi. Paham ya? Nah, di sini misalkan kalau kita cek di P3K teknis ya, teman-teman. Nah, di sini banyak sekali ya. Ternyata di sini banyak sekali jenjang ya, SD-nya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lebih spesifik, kalian bisa klik dilihat seperti ini. Nah, di sini ternyata untuk pengelola umum operasional, di sini ada instansinya ya, ada unit kerjanya, terus di sini ada kualifikasi pendidikannya ya, kualifikasi pendidikan di sini yang diminta adalah SD sederajat. Jadi ini nanti kalau misalkan teman-teman punya ijazah S1 ya, punya ijazah SMA ya itu enggak bisa digunakan ya. Artinya yang diminta ini adalah ijazah SD. Jadi tidak boleh nanti teman-teman yang diupload adalah misalkan ijazah S1-nya ya, nanti tidak sesuai dengan kualifikasi pendidikannya. Itu ya, paham ya? Nah, nanti kalau misalkan yang diminta adalah SMP ya, misalkan kita ganti di sini misalkan SLTP sederajat ya, seperti ini ada nggak sih? Kita coba teman-teman ya. Nah, misalkan seperti ini. Yang SLTP ada enggak? Oh, SLTP enggak ada. Atau mungkin kita ganti dengan SMP ya. Kita cari dulu caranya. Kita cari dulu di sini teman-teman ya. Ada enggak SMP-nya? Kalau enggak ada, kita coba SLTP ya. Kita cari dulu. Nah, kalau enggak ada ya berarti enggak membuka untuk yang SLTP atau SMP misalkan. Nah, di sini kan enggak ada ya. Nah, kalau SD, nah di sini ada ya. Kalau misalkan SMP enggak ada ya. SLTP enggak ada. Teman-teman cari dulu apakah di formasi di instansinya itu membuka apa enggak untuk jenjang pendidikan SMP. Kalau misalkan SLTA banyak ya. Nah, kita coba untuk yang SLTA ya. Nah, kita cari berarti SLTA seperti ini teman-teman ya. SLTA, terus di sini kita cari yang sederajat, SLTA sederajat. Nah, kalian lihat dulu di sini. Di sini mintanya SLTA sederajat ya. Nah, jangan salah nanti nggak ketemu kalau salah.
Nah, ini ya. Nah, kalau misalkan kita coba yang di sini kan kita cari SMA sederajat misalkan. Nah, ini. Nah, ini juga muncul ya. Nah, ini teman-teman berarti dilihat dulu sini, ini butuh kebutuhannya banyak ya, 25 teman-teman ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini berarti yang diminta teman-teman bisa SLTA atau SMA atau paket C atau SLTA kejuruan. Jadi artinya nanti yang diupload adalah ijazahnya adalah SLTA. Meskipun teman-teman punya S1 ya tidak boleh, karena nanti TMS ya tidak memenuhi persyaratan, karena yang diminta kualifikasi pendidikannya untuk misalkan ini ya, Manggalia Agni Pemula itu adalah SLTA. Kalau misalkan Pak saya sudah punya S1 ya, ketika yang diupload nanti S1 ya tentunya bisa TMS. Itu ya, paham teman-teman ya. Jadi disesuaikan dengan formasi jabatan yang diminta. Ya kalau misalkan di sini tadi ya, nah, di sini jabatannya misalkan operator layanan operasional, kualifikasi pendidikan yang diminta adalah SLTA. Meskipun teman-teman punya S1 yang diupload adalah yang ini, yang SLTA. Paham ya? Nah, terus untuk yang S1 gimana Pak? S1 itu kalau bunyinya seperti ini ya, untuk semua jurusan artinya bebas, tidak perlu melihat jurusan. Tetapi kalau nanti misalkan ada jurusan yang misalkan di sini ada teknik informatika misalkan. Nah, kalau di sini kan sudah bunyi teman-teman ya. Nah, di sini kan bunyi ya, misalkan S1 ilmu komunikasi, S1 hubungan masyarakat itu sudah tidak boleh ditawar teman-teman ya. Seperti ini tidak boleh ditawar. Berarti harus dilihat ijazahnya, prodinya itu adalah S1 ilmu komunikasi. Tapi kalau seperti ini S1 di semua jurusan ini sudah tidak usah melihat jurusan, entah itu jurusan kalian teknik informatika ataupun lainnya. Jadi kalau yang bunyi seperti ini yang diminta adalah D3 ya. Sistem informasi D3 teknologi komputer, ini berarti harus sesuai dengan ininya. Di ijazahnya harus bunyi ini untuk prodinya atau jurusannya. Paham teman-teman ya? Misalkan kalau teknik informatika seperti ini ya. Nah, berarti dia bunyi seperti ini. Nah, contohnya ini. Misalkan S1 sistem informasi, S1 ilmu pemerintahan, S1 teknologi informasi. Lah ini berarti spesifik. Ya, ini berarti spesifik. Jadi tidak boleh kecuali kalau seperti ini ya. D3 semua jurusan. Paham teman-teman ya, jadi harus disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang diminta. Misalkan teman-teman seperti yang sudah tak jelaskan tadi, punya S1 tapi ternyata mau ikut di SLTA sederajat, ya jangan diupload S1-nya, tapi disesuaikan dengan kualifikasi pendidikan yang diminta sesuai dengan formasi jabatannya. Paham ya? Nah, terus sekarang untuk memilih formasinya gimana Pak? Ya tadi ya, karena tadi sudah memilih misalkan di P3K teknis ya misalkan. Nah, nanti kalian di sini ya, yang pertama adalah nanti ini sudah mulai di jenis seleksi ya, jenis seleksi P3K. Nah, terus di sini teman-teman pilih di mana lokasinya, misalkan instansinya di mana, misalkan di Balikpapan atau misalkan di Sumatera dan seterusnya. Ini disesuaikan di sini tadi ya, instansinya itu mana. Ya, disesuaikan. Misalkan Pak saya di Jawa Timur misalkan ya, berarti dipilih instansinya adalah Jawa Timur. Nah, di sini ya. Nah, setelah itu formasinya khusus ya. Khusus ini kan teman-teman tahu ya bahwa untuk P3K ini semuanya untuk tenaga honorer ya yang sudah masuk di database PKN ataupun bagi rekan-rekan yang ya bekerja di instansi pemerintah yang sudah minimal 2 tahun. Jadi ibaratnya ini tidak ada P3K yang jalur umum. Paham ya? Jadi semuanya bagi rekan-rekan tenaga honorer yang sudah masuk di database PKN ataupun bagi teman-teman yang bekerja di instansi pemerintah yang minimal 2 tahun. Paham ya? Nah, kalau sudah seperti ini ya instansinya, jenis formasinya ya khusus pilih. Nah, berikutnya. Nah, di sini teman-teman ini disesuaikan ya, ini disesuaikan. Nah, teman-teman mau daftar di mana ya? Ini untuk mencari formasi. Nah, ini harus dipilih dulu pendidikannya. Nah, teman-teman mau pilih yang mana? Ya, apakah SD sederajat? Nah, kita cari. Nah, di sini ada apa enggak? Lah, di sini ada ya. Nanti baru lokasinya di sini mesti akan sesuai dengan formasi yang ada di sini tadi. Yang ada di sini tadi. Ya, misalkan teman-teman mau daftar di SD misalkan. Pak, kalau misalkan SMA ya pilih aja SLTA sederajat. Nah, di sini nanti sini akan muncul. Nah, kalau misalkan teman-teman mau daftar di S1 ya, S1 berarti teman-teman cari aja. Ini kalau misalkan per sesuai prodinya, maka yang muncul hanya ini. Nah, ini kan satu ya. Tapi kalau misalkan ini kan S1 teknik informatika, ini berarti khusus ya. S1 teknik informatika berarti spesifik. Tapi kalau teman-teman mau di semua jurusan, berarti ini pilih aja semua jurusan. S1 semua jurusan. Ya, misalkan mau pilih di penata layanan operasional, di sini lokasinya di mana. Nah, ini teman-teman akan pilih misalkan di Kediri misalkan ya. Nah, di sini kan ada Kediri kan banyak ya, silahkan dipilih. Nah, ini tergantung dari teman-teman formasi jabatan yang diminta apa. Kalau misalkan S1 semua jurusan ya berarti yang diupload adalah S1-nya.
ya berarti bebas jurusannya. Tapi kalau misalkan tadi ya bunyi misalkan S1 manajemen misalkan, nah di sini kan berarti nanti yang kalian harus punya namanya S1 manajemen. Atau misalkan SLTA ya. Nah, ini SLTA sederajat misalkan. Nah, di sini. Nah, berarti teman-teman juga harus memilih ini. Ini jangan sampai salah teman-teman ya pendidikannya. Berarti nanti yang diupload itu juga disesuaikan. Kalau SLTA ya, di sini berarti yang diisi ya datanya adalah SLTA meskipun teman-teman itu memiliki ijazah S1. Karena kan sesuai dengan formasi jabatan itu yang diminta kualifikasi pendidikannya apa ya, terus formasi jabatannya apa, itu disesuaikan. Kalau enggak, nanti Pak saat diverifikasi berkas ya bisa saja TMS atau tidak memenuhi persyaratan. Itu teman-teman ya. Jadi harus dipahami untuk di formasi jabatan ya, di formasi jabatan maupun ijazah ya disesuaikan dengan formasi yang dibuka. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.